Namun ketika mereka melanjutkan perjalanan, tiba-tiba mereka melihat sosok besar dengan kulit kehijauan dan mata merah menyala, dan sosok itu dikenal sebagai Buto Ijo. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih karena kalian sudah klik dan menonton video ini. Bertemu lagi bersama saya Sipa. Di video kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita atau pengalaman yang dikirim oleh Muhammad Asad Khairul Umam lewat email kami, yaitu cerita.asipa@gmail.com. Bang Asad ini berbagi cerita tentang pengalamannya yang sangat mengerikan sekali dan hingga saat ini belum bisa dilupakan. Kisah Asad ini hampir mirip dengan kisah yang pernah viral pada masanya, yaitu kisah KKN di Desa Penari. Nah, tapi Bang Asad ini menjelaskan bahwa dia tidak terinspirasi dengan kisah ini. Ini benar-benar kisah nyata yang dialami Bang Asad yang ditulis di email kami. Dan karena video ini berhubungan tentang sebuah kepercayaan terhadap makhluk-makhluk gaib, jadi aku berharap di sini kita saling menghargai kepercayaan orang lain dan juga kisah yang dibagikan. Dan buat kalian yang ingin dibacakan cerita atau pengalaman mistisnya, kalian boleh kirim ke website kami di asipaimam.com dan pilih kirim cerita. Aku tunggu banget cerita kalian. Dan mari kita masuk ke dalam cerita Bang Asad yang saya beri judul Desa Ritual dalam segmen TTS Takut Tidur Sendiri. In shadows I walk alone, where the secrets are unknown, silent whispers round the bend, chilling figures. Jadi cerita ini datang dari Asad. Yang jelas ini adalah nama samaran. Dia berasal dari salah satu daerah di kota besar di Pulau Jawa yang Bang Asad sendiri tidak ingin menyebutkan nama tempatnya karena alasan keamanannya sendiri. Dia adalah salah satu mahasiswa di universitas ternama di daerahnya. Nah, saat ini Asad datang ke kampus untuk mengikuti arahan dari dosen pembimbingnya untuk melakukan tugas KKN, yaitu kuliah kerja nyata. Asad juga sudah mengetahui anggota-anggota kelompoknya, di mana anggota kelompoknya ini adalah teman dekatnya, yaitu Lina, Pajar, Nia, Dani, dan Marwan, juga Risa. Nah, ada satu temannya yang mungkin tidak terlalu dekat yang namanya adalah Rima. Mereka saat itu tidak diberikan kesempatan untuk memilih tempat KKN-nya sendiri, berbeda dengan teman-teman yang lain atau kelompok yang lain yang bisa memilih tempat KKN sendiri. Singkat cerita, mereka pun bersiap-siap untuk pergi ke tempat desa KKN-nya sesuai yang diberikan oleh dosen pembimbing. Dan ternyata mereka ditempatkan di desa terpencil yang bernama Mekargaha yang sama sekali belum pernah mereka dengar sebelumnya. Mereka pun tidak banyak mengetahui informasi tentang desa tersebut. Mereka hanya mendengar desas-desus bahwa desa tersebut sangat terisolasi dan tidak banyak orang yang mengetahuinya. Ketika mereka sedang menerima briefing dari dosen pembimbingnya, yaitu Pak Galih, suasananya menjadi agak tegang. Pak Galih memberikan senyum yang sedikit aneh dan Pak Galih pun kemudian berkata, "Kalian ditempatkan di desa yang unik, jadi tolong kalian untuk menaati semua peraturan di desa itu dan jangan sesekali kalian masuk ke hutan timur." Mahasiswa-mahasiswa tersebut hanya mengiyakan saja dan saling adu pandang satu sama lain tanpa rasa curiga sedikit pun. Perjalanan menuju desa tersebut membutuhkan waktu berjam-jam. Mereka pergi dari pukul jam 9 pagi dan sampai pada pukul jam 10 malam. Jalanannya sangat sempit dan banyak pepohonan rimbun yang menutupi jalan yang menambah suasana menyeramkan di desa tersebut. Setelah melewati hutan yang sangat lebat, akhirnya mereka tiba di desa Mekargaha, di mana desa ini seperti terjebak dalam waktu.
Ada banyak rumah-rumah kuno yang hampir rubuh dan jalanannya itu yang begitu kering. Mereka tiba di gerbang pintu desa. Gerbang kayu tua di pintu masuk desa ini memiliki ukuran yang sangat rumit yang menambah kesan menyeramkannya desa tersebut. Nah, di sana mereka disambut oleh kepala desa yang bernama Pak Dharma. Singkat cerita, mereka ditempatkan di aula desa yang memiliki beberapa kamar mereka. Karena waktu mereka tiba di desa tersebut sudah menunjukkan waktu malam, akhirnya mereka pun memutuskan untuk langsung tertidur. Pada pagi harinya, mereka memulai dengan tugas-tugas sederhana seperti memperbaiki jalan, membersihkan sekitar desa. Namun, suasananya sangat begitu aneh, di mana penduduk desa di sana seperti enggan berinteraksi dengan mereka, seolah-olah penduduk desa di sana tidak ingin bertemu dengan mahasiswa tersebut. Setiap kali para mahasiswa bertanya tentang desa dan sejarahnya, orang-orang tersebut memberikan jawaban yang samar dan tidak jelas, seolah-olah mereka tidak ingin terlalu terbuka. Mahasiswa menganggap ini adalah hal wajar, mungkin saja penduduk desa tersebut tidak ingin terlalu terbuka kepada orang asing. Pada malam pertama, ketika mereka sedang berdiskusi untuk melakukan kegiatan besok, yaitu mengumpulkan warga untuk bakti sosial, keanehan-keanehan dan ketegangan mulai dirasakan oleh mereka, di mana suara-suara aneh terdengar dan bisikan lembut yang sulit untuk dijelaskan, juga langkah-langkah kaki yang tidak terlihat. Tapi mereka berusaha untuk berpikiran positif. Mereka mengatakan bahwa itu mungkin hanyalah aktivitas warga sekitar. Padahal waktu menunjukkan pukul 11 malam, di mana di desa seperti ini sangat tidak mungkin masih ada orang yang beraktivitas selarut ini. Dan setelah itu mereka memutuskan untuk tidur karena kegiatan besok akan lebih padat lagi. Di tengah malam, Risa terbangun dari tidurnya. Ia merasa gelisah karena ia teringat dengan suara-suara aneh waktu dia diskusi dengan teman-temannya. Dengan sedikit hati-hati, Risa pun melirik ke arah jendela dan dia merasa terkejut sekali di mana dia melihat bayangan hitam besar yang bergerak. Bayangan itu seperti sosok tinggi yang memiliki mata menyala. Tetapi ketika Risa memeriksa lebih dekat lagi, bayangan itu menghilang tanpa jejak. Risa pun akhirnya membangunkan semua orang yang ada di sana dan Risa menceritakan kejadiannya sambil menangis dan ketakutan. Mendengar cerita dari Risa, ketegangan pun mulai dirasakan. Masing-masing dari mereka merasakan seolah-olah ada sesuatu yang mengawasi setiap gerak-gerik mereka dari kejauhan. Suara-suara aneh dan bisikan lembut semakin membuat mereka tertekan. Dalam kekacauan emosional itu, mereka mendiskusikan bahwa di desa ini ada sesuatu yang tidak beres. Meskipun seperti itu, mereka berusaha untuk tetap fokus kepada pekerjaan mereka masing-masing. Dan pada malam itu mereka tidak melanjutkan untuk tidur, tetapi mereka hanya menemani Risa yang saat ini sedang tertekan sekali. Keesokan harinya, mereka melakukan tugas mereka masing-masing seperti biasanya. Mereka berharap suasana menjadi lebih baik lagi seiring berjalannya waktu. Namun, setiap kali mereka berada di luar ruangan, mereka merasakan adanya kehadiran yang tidak terlihat namun terasa nyata. Mereka pun berusaha untuk menghindari percakapan lebih mendalam lagi dengan penduduk di sana. Mereka memilih lebih fokus untuk pekerjaan mereka masing-masing dan secara bersamaan mereka mencari tahu lebih banyak lagi tentang misteri yang berada di desa Mekargaha ini. Pada malam kedua, mereka tidak berkumpul seperti biasanya. Mereka hanya menyiapkan agenda-agendanya yang akan dilakukan besok dan kemudian mereka saling berpamitan untuk tidur ke tempat tidur mereka masing-masing. Namun, ketegangan semakin meningkat dirasakan di desa Mekargaha, di mana suara-suara aneh yang mengganggu yang awalnya pelan sekarang menjadi lebih jelas dan keras lagi. Asad dan Fajar pun terbangun dari tidur mereka, di mana mereka mendengar langkah kaki berat yang sedang mengelilingi rumah mereka. Suara tersebut terdengar seperti suara tegas dan berulang,
Seolah-olah ada seseorang atau sesuatu yang sedang mengamati mereka dari jarak dekat. Merasa cemas namun penasaran, Asa dan Fajar pun akhirnya memeriksa sumber suara tersebut. Mereka menelusuri semua tempat dan sudut yang berada di rumah tersebut dan mencari tahu apa yang membuat kebisingan. Namun, mereka tidak menemukan apa-apa. Mereka tidak menemukan jejak kaki dan tidak ada tanda-tanda kehadiran lain, hanya kegelapan yang menutup segala sesuatu. Setelah itu, mereka kembali masuk ke dalam rumah. Mereka pun tidak bisa mengabaikan perasaan bahwa ada sesuatu yang sedang mengintai mereka di bayang-bayang. Malam semakin mencekam, setiap gerak-gerik atau suara kecil membuat mereka sangat waspada. Asa dan Fajar pun merasakan seolah-olah ada mata yang menatap mereka dari kegelapan. Nah, membuat mereka merasa lebih tegang lagi. Tetapi mereka memilih untuk lebih fokus dan menghibur satu sama lain. Namun, tak lama dari itu, rasa takut dan kebingungan mereka semakin meningkat. Hal ini dikarenakan mereka mulai merasakan bahwa ada sosok misterius yang berada di tengah mereka. Ini bukan hanya ilusi atau imajinasi mereka saja, ini dirasakan sangat nyata dan mengancam. Karena tak ada pilihan lain, mereka pun bertekad untuk mencari lebih dalam lagi tentang misteri yang menyelimuti desa Mekargaha. Meskipun rasa takut menyelimuti, Asa dan Fajar pun memiliki atau merancang strategi untuk mengetahui semuanya. Siang harinya, mereka seperti biasa melakukan tugas dengan baik. Namun, tetap saja kewaspadaan penduduk-penduduk di sana tetap terlihat, dan hal ini membawa ketidakpastian yang semakin meningkat. Ketika matahari terbenam dan hari pun semakin gelap, para mahasiswa itu kembali ke aula tempat mereka tinggal. Namun, pada saat itu Rima menyadari bahwa Fajar tidak ikut bersama mereka. Rima pun berpikiran positif, mungkin saja Fajar ada keperluan lain. Namun, pada waktu menunjukkan jam 9 malam, Fajar tidak kunjung datang dan Fajar pun menghilang tanpa jejak, tanpa pesan. Oh ya, saya lupa menyebutkan bahwa di desa tersebut tidak ada jaringan GSM dan hanya ada salah satu alat komunikasi yaitu telepon. Itu juga ada di desa lain yang jaraknya harus melewati 4 desa dulu untuk mencapai desa sana. Kembali ke cerita, ketika mereka mulai menyadari bahwa Fajar menghilang, mereka mulai mencari dengan kepanikan. Mereka menyusuri setiap desa dan mereka dengan suara penuh harap memanggil nama Fajar, namun sama sekali tidak ada jawaban. Mereka pun tidak patah semangat terus mencari keberadaan Fajar. Namun saat mereka sedang melakukan pencarian, tidak sengaja mereka bertemu dengan Pak Dharma. Pak Dharma yang biasanya terlihat tenang, pada saat itu seperti memiliki rasa khawatir yang sangat mendalam. Mahasiswa itu menceritakan kejadian menghilangnya Fajar kepada Pak Dharma. Mahasiswa juga meminta bantuan kepada Pak Dharma dan warga sekitar. Namun Pak Dharma hanya mengatakan bahwa Fajar mungkin tersesat di hutan atau di sekitar desa. Kemudian Pak Dharma juga berkata, "Kalian jangan khawatir, jika dia lapar dia pun pasti kembali." Semakin malam, mereka pun mulai putus asa. Mereka seperti jalan di tempat itu-itu saja, dan meskipun mereka merasa jalan di tempat itu-itu saja, mereka menemukan beberapa keanehan, di mana mereka menemukan jejak kaki yang tidak jelas, benda-benda aneh yang tidak dikenal, dan suara-suara yang tidak bisa dijelaskan oleh mereka. Semakin malam, rasa tertekan mereka semakin meningkat. Perasaan bahwa ada ancaman yang lebih besar di luar sana semakin mendekat. Dan ketidakpastian mengenai nasib Fajar membuat mereka semakin cemas. Mereka merasakan bahwa mungkin ada kekuatan jahat yang terlibat dan ada sesuatu yang tidak mereka bisa jelaskan hanya dengan logika dan perasaan biasa. Dan akhirnya mereka pun memutuskan untuk kembali ke rumah mereka dengan rasa takut dan keputusasaan yang semakin mendalam. Mereka menyadari bahwa ini bukan hanya tentang Fajar yang menghilang, tetapi juga dengan kekuatan atau entitas di desa ini.
Ketegangan di antara mereka semakin meningkat. Mereka tidak bisa mengabaikan perasaan bahwa mereka sedang berada dalam situasi yang jauh lebih berbahaya dari yang mereka bayangkan. Siang harinya, mereka seperti biasa melakukan tugas mereka dan sambil mencari tahu keberadaan tentang Fajar. Tibalah pada waktu maghrib, Rima pun membantu orang-orang di sana untuk memindahkan pot-pot bunga. Tiba-tiba Rima pun diajak ngobrol oleh orang tersebut. Dia mengatakan bahwa Fajar saat ini sedang berada di hutan timur. Namun Rima sangat kebingungan bagaimana dia tahu bahwa Fajar telah menghilang. Rima pun menceritakan hal tersebut kepada teman-temannya, dan setelah Rima menceritakan hal itu, Dani dan Asad sebagai teman dekat Fajar berinisiatif untuk mencari Fajar ke hutan timur. Meskipun peringatan Pak Galih tentang hutan timur itu masih ada dalam ingatan, tetapi Dani dan Asad pun tetap ingin pergi ke hutan itu untuk mencari Fajar, dan Rima pun mengikuti Dani dan Asad. Tetapi hanya 3 orang tersebut, Dani, Asad, dan Rima yang lainnya tidak ingin mengikuti mereka untuk masuk ke hutan timur. Singkat cerita, mereka pun sudah berada di dalam hutan timur. Udara di sana menjadi semakin dingin dan semakin berat. Suara-suara lembut mulai terdengar yang menambah kesan menyeramkannya hutan tersebut. Jalanan di hutan tersebut ditutupi oleh dedaunan. Ketika mereka menyingkapi dedaunan yang menghalangi mereka, mereka selalu melihat bayangan. Mereka merasakan dan mereka yakin bahwa mereka sedang berada di zona yang tidak aman. Namun ketika mereka melanjutkan perjalanan, tiba-tiba mereka melihat sosok besar dengan kulit kehijauan dan mata merah menyala, dan sosok itu dikenal sebagai buto ijo. Makhluk itu mengeluarkan raungan yang menggema di seluruh hutan. Mereka pun berlari dengan secepat mungkin, tetapi kabut tebal mulai menghalangi pandangan mereka dan jalan mereka. Asad, Dani, dan Rima pun terpisah dalam kabut, tapi yang hanya bisa kembali ke rumah hanyalah Asad. Nah, dengan terengah-engah Asad menceritakan kejadian yang dialami dia di hutan, dan dia menanyakan keberadaan Dani dan Rima. Ketegangan pun kini seperti mencapai puncaknya. Mereka semua mulai merasakan tekanan yang begitu berat. Dan tak lama dari itu, Nia tiba-tiba berteriak. Dia melihat sosok-sosok yang terbang di rumah mereka. Makhluk-makhluk yang memiliki ukuran badan tinggi dan kuku panjang yang semakin menyeramkan. Meskipun mereka berusaha untuk tetap tenang, ketakutan semakin mengancam seiring dengan makhluk-makhluk itu yang mengelilingi rumah mereka dengan gerakan lambat namun tetap menyeramkan. Suara jeritan keras dan mengerikan tiba-tiba memecah keheningan malam, membuat hati mereka sangat ketakutan. Asa dan Lina pun mencoba memberanikan diri untuk melihat keluar rumah. Ternyata di luar rumah ada makhluk besar yang menyala dengan berumuran darah yang menetes ke tanah. Makhluk ini mengeluarkan suara merengek dan tangisan yang penuh penderitaan, suara yang mengiris hati dan mereka merasa ngeri. Dalam keadaan panik, mereka pun memutuskan untuk pergi ke rumah Pardharma. Mereka berharap untuk meminta perlindungan dan jawaban. Namun, rumah tersebut tampak kosong dan sunyi, menambah rasa cemas yang dirasakan oleh mereka. Marwan tiba-tiba berkata, Pak Galih menempatkan mereka di sini karena Pak Galih mempunyai rumah di ujung desa tersebut. Sebelum berangkat, Pak Galih mengatakan kepada Marwan bahwa mereka adalah orang-orang terbaik dan orang-orang terpilih untuk menjadi bagian dari desa tempat Pak Galih tinggal dulu. Nah, mendengar cerita dari Marwan, mereka pun memutuskan untuk pergi ke rumah Pak Galih, namun mereka pun tidak mengetahui yang mana rumah Pak Galih itu. Dengan begitu, mereka tetap mencari. Karena Pak Galih merupakan orang yang sangat terpandang, mereka berpikiran bahwa mungkin rumah Pak Galih adalah rumah yang paling mencolok di antara rumah-rumah yang berada di desa tersebut.
Mereka pun akhirnya menemukan rumah Pak Gali, karena jelas di rumah tersebut ada mobil dan motor milik Pak Gali. Mereka berharap di sana mereka dapat bertemu Pak Gali atau salah satu keluarganya. Namun, mereka tidak menemukan siapapun di rumah tersebut dan mereka mencoba untuk mengetuk dan meminta pertolongan. Tapi, pada saat itu Asad melihat bangunan kecil di samping rumah tersebut, di mana pintunya itu sedikit terbuka dan Asad melihat cahaya-cahaya pada bangunan tersebut, dan akhirnya mereka pun memutuskan untuk masuk ke bangunan tersebut. Mereka akhirnya menyelidiki bangunan tersebut dan ternyata bangunan ini memiliki jalan untuk menuju ruang bawah tanah milik Pak Gali. Asad dan yang lainnya pun memutuskan untuk pergi ke sana dan berharap menemukan jawaban atas apa yang telah terjadi. Di ruang bawah tanah rumah Pak Gali, mereka menemukan altar kuno dengan simbol-simbol yang mereka tidak mengerti, lilin-lilin hitam yang sedang dibakar, dan terdapat patung-patung buto ijo menambah kesan dan menyeramkannya tempat tersebut. Di atas altar tersebut, mereka menemukan buku kuno yang terbuat dari kulit, yang dimana tulisan dan gambar-gambarnya itu tidak bisa mereka pahami. Namun ketika mereka membukanya, mereka menemukan sebuah catatan, di mana catatan tersebut mengungkapkan kebenaran mengerikan tentang desa Mekargaha tersebut. Desa ini adalah sebuah tempat pemujaan kuno, di mana membutuhkan korban manusia untuk menjaga keseimbangan antara dunia mereka dan dunia manusia. Setiap beberapa tahun mereka harus mengorbankan beberapa orang untuk memperkuat kekuatan dan keberadaan desa. Marwan pun melihat foto mereka ada di catatan itu dan ada beberapa orang yang sudah diberi tanda X yang berarti mereka adalah sebagai korbannya. Tapi saat mereka sedang terpaku dengan kenyataan, tiba-tiba makhluk-makhluk mengerikan mulai berdatangan, mulai muncul di bayangan mengelilingi mereka. Buto Ijo bersama dengan makhluk-makhluknya yang memiliki tubuh yang sangat menyeramkan, yang berlumuran darah, mulai mendekati mereka. Asad, Lina, dan Nia berlari menuju ke arah pintu keluar. Namun Naas, Rima, dan Marwan malah terjatuh di kaki makhluk tersebut. Asad, Lina, dan Nia bukannya tidak berniat untuk membantu, tetapi mereka tahu jika mereka tertangkap oleh makhluk tersebut tidak akan dengan mudah melepaskan mereka. Mereka pun kembali berlari secepat mungkin dan berusaha mengabaikan teror yang mengelilingi mereka. Mereka pun berhasil keluar dari ruangan tersebut dan tiba-tiba pintu ruangan tersebut tertutup dengan sangat keras dan rapat. Mereka bertiga kemudian meninggalkan kediaman Pak Gali. Namun mereka melihat ada seseorang yang sedang mengawasi mereka di rumah yang gelap itu, yang diyakini itu adalah Pak Gali, sedang memperhatikan mereka dari rumah dan kegelapan. Melihat semua kejadian tersebut, Asad, Nia, dan Lina pun kembali ke rumah mereka dan mereka membereskan semua perlengkapan mereka. Namun karena malam hari mereka tak mungkin untuk meninggalkan desa tersebut pada waktu itu, akhirnya mereka pun hanya bisa berjaga dalam keadaan kekacauan dan ketakutan. Pagi harinya mereka pun keluar dari rumah dan ada beberapa warga yang sedang melihat mereka. Pada saat itu, Asad teringat ada salah satu warga yang bernama Sayuti. Dia meminta dan berkata kepada Asad bahwa dia harus segera pergi dari desa tersebut. Dia pun mengungkapkan bahwa desa ini tidak nyata. Semua yang ada di desa ini adalah bayangan yang diciptakan oleh Sugali, sang penyembah buto ijo. Dan semua orang-orang atau semua penduduk yang ada di desa ini ialah yang telah berhasil dikorbankan oleh Pak Gali, dan semua ini tidak nyata. Setelah mendengar hal itu, Asad pun melihat ke arah Padarma, di mana Padarma ini menunjukkan keberadaan Dani, Rima, dan Fajar yang telah menjadi bagian dari mereka. Asad mengakui bahwa dia tidak ingat bagaimana mereka bertiga bisa keluar. Mereka hanya berbaring di rumah sakit dengan beberapa luka seperti baru saja mengalami kecelakaan mobil.
Asad, Lina, dan Nia pun berhasil kembali ke dunia luar dengan trauma yang mendalam setelah pengalaman mereka di desa Mekargaha. Setiap malam mereka dihantui oleh bayang-bayang yang mengerikan dan suara-suara yang tidak bisa mereka lupakan. Bayangan-bayangan dari desa yang gelap seolah-olah mengikuti mereka di kehidupan sehari-hari. Namun dari semua itu Asad merasa bersyukur karena dia tidak menjadi bagian dari korban dalam pengalaman tersebut. Beberapa waktu setelah kejadian itu, Asad, Lina, dan Nia pun mencoba untuk mengungkapkan pengalaman mereka terhadap pihak universitas dan pihak berwenang. Tetapi mereka dianggap sebagai orang-orang yang sedang dalam delusi atau stres berat. Dan anehnya lagi, kelima orang yang menghilang di desa tersebut sekarang dinyatakan meninggal akibat mengalami kecelakaan saat mereka pulang KKN ke kota mereka. Mayat mereka pun dibawa oleh keluarga mereka masing-masing. Hal ini pun jelas membuat Asa dan yang lainnya bertanya-tanya mengapa hal ini bisa terjadi. Namun ketika mereka merasa keanehan ini semakin menjadi, tiba-tiba Pak Galih datang menghampiri mereka dan berkata, "Kalian yang sabar ya, sahabat kalian tidak bisa diselamatkan. Mohon maaf karena saya terlambat menjemput kalian sehingga terjadi kecelakaan tersebut." Dengan gemetar, Asad pun bertanya, "Sebenarnya apa yang terjadi, Pak?" Namun Pak Galih tidak menjawabnya dan kemudian pergi. Hal itu membuat Asad dan teman-teman yang lainnya bertanya-tanya, apakah Pak Galih ini adalah Sugali atau Pak Galih sebenarnya jujur apa yang dia katakan tadi. Mereka tidak bisa membuktikan apapun, hanya rasa penasaran dan trauma yang mereka alami pada saat itu. Nah, semua ini adalah cerita dari kiriman Bang Asad dan kami pun telah berkonsultasi dengan beliau untuk pembuatan video ini. Beliau meyakinkan bahwa cerita ini adalah cerita nyata yang pernah dialami dan beliau pun mengizinkan untuk video ini dipublikasikan. Benar atau tidaknya itu sepenuhnya ditanggung oleh Bang Asad, dan percaya atau tidaknya itu tergantung kalian semua. Karena memang aku sendiri tidak bisa menjamin cerita ini nyata atau tidak. Nah, mungkin ceritanya sampai di sini dulu, dan buat kalian yang ingin mengirim cerita atau pengalaman kalian, boleh ditulis di kolom komentar. Terima kasih kepada kalian sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.